kita tuh hidup 24 jam lebih majornya adalah di tempat kerja. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam tuh di tempat kerja. Sehat mental kita gitu kan, salah satu faktor yang mempengaruhi besar adalah tempat kerja itu sendiri. Kapan ya bisa do nothing? Pernah ngerasa gitu kan? Ini jujur atau enggak? Healing itu adalah bisa kita lakukan dimanapun, setiap hari, dengan kegiatan yang kita suka. Kembali lagi bersama kita di Verizian Talks, dan kali ini kita udah ada di episode 2. Jangan lupa kemarin teman-teman mungkin udah pernah dengerin Verizian Talks di episode 1 gitu ya. Nah, diulang-ulang lagi karena di Verizian Talks adalah kita menggali ide dan tentunya memberi inspirasi untuk para pendengar di Spotify ataupun penonton di YouTube. Nah, kali ini nih kita punya ya topik yang mungkin cukup relevan untuk teman-teman, untuk penonton, ataupun topik-topik yang menarik banget untuk kita bahas dan kayaknya dibutuhkan sih. Dan pastinya bermanfaat untuk para teman-teman semua. Kita akan membahas mengenai how to deal with stress at workplace. Nah, kali ini tentunya bukan saya yang ngomong. Kita punya teman nih, teman bicara saya. Ada Mbak Desi Syahniar. Ya. Oke, Mbak Desi, apa kabar? Kabar baik, Kabar Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat ya. Iya. Tadi gimana perjalanan ke sini? Lumayan, nggak terlalu macet. Nah, ya lancar-lancar aja. Lancar-lancar. Tapi stres juga nggak? Stres juga? Enggak. Nggak kan. Nah, udah expert banget kayaknya ya ini how to deal with stress. Kalau tadi how to deal with stress di jalan, kayak kita harus bagi-bagi tips juga deh Mbak untuk para teman-teman how to deal stress at workplace ya gitu. Kayak pasti banyak banget yang penasaran ataupun ya namanya Verizian ataupun teman-teman yang penonton lainnya baik kalangan di yang sudah bekerja maupun belum, pasti yang namanya stres itu kan pasti sangat relate yang di kehidupan sehari-hari ya. Ya, betul. Relate sama kehidupan kita sehari-hari dan nggak bisa dihindarin ya sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin tentang stres itu sendiri. Oke. Mbak Desi sendiri kesehariannya apa nih? Kesehariannya psikolog. Psikolog ya, aduh. Iya. Takut kayak harus jaga sikap ya. Oke. Jangan baca saya ya Mbak ya. Enggak bisa baca orang ya. Nah, jadi psikolog kerjanya sehari-hari ya berhubungan sama manusia gitu ya. Baik di bidang HR, terus juga medis gitu, tenaga medis juga jadi psikolognya gitu, psikolog klinis karena background saya kebetulan klinis. Terus juga ngajar jadi dosen. Ngajar jadi dosen juga. Apa aja deh pokoknya ya. Buat saya kayaknya jadi psikolog tuh di mana ada manusia, hubungannya sama ngomongin tentang sehat jiwa gitu. Itu adalah yang jadi ya fokusnya kalau bisa bantuin di aspek itu gitu. Oh, udah kompleks banget berarti, cukup sehari-harinya nih udah ya berkecimpung sama dunia psikologi banget ya pasti. Oh iya, terus buka praktek juga ya? Buka praktek pribadi, terus juga praktek di beberapa company gitu juga sama beberapa konsultan. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman nih yang pengen tahu tentang Mbak Desi nantinya mungkin nanti bisa langsung ya, nanti kalau ada di description box ataupun nanti ada informasi-informasi boleh langsung hubungi Mbak Desi ataupun seperti apa. Gitu. Terus Mbak, untuk selain psikolog nih, ada project-project yang dekat-dekat ini nggak sih? Project banyak. Banyak ya pasti. Project banyak. Terus, makanya kaitannya sama, kebetulan saya nggak tahu akhir-akhir ini selalu ketemu dengan ngomongin stres, workplace gitu ya, mental health di tempat kerja itu tuh lagi jadi isu hangat hangat di Indonesia. Saya bilangnya di Indonesia karena itu jadi fokus pemerintah ya, salah satu fokus pemerintah tentang sehat mental gitu ya. Mungkin kalau dulu general, kalau sekarang mulai masuk ke dalam lingkup pekerjaan, industri gitu ya, di tempat kerja. That's why kita bahas tentang how to deal with stress at workplace. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau tadi Mbak Desi menyinggung udah jadi concern di Indonesia. 10 Oktober kemarin kita memperingati Hari Mental Sedunia ya? Ya, sedunia. Kalau 10 Oktober itu Mental Health Awareness Day-nya sedunia. Sedunia, bukan di Indonesia aja ya? Berarti konsernya memang udah konser yang udah cukup global gitu ya. Nah, kalau Mbak Desi sendiri menanggapi kemarin nih 10 Oktober sebagai Hari Mental Sedunia gitu. Nah, ada nggak sih pesan ataupun ya semacam insight ataupun foresight itu untuk
teman-teman, penonton, dan pendengar kita? Kebetulan tuh 10 Oktober kemarin ya, tema mental health tahun ini tuh adalah tentang mental health in workplace. Fokusnya memang di WHO, kalau kita ngomonginnya mental health sedunia itu kan WHO ya. WHO itu memang fokusnya adalah kesehatan kerja di tempat kerja gitu ya. Dan pas banget nih sama isu-isu di Indonesia gitu ya. Pas banget berarti sama isu episode kali ini ya. Makanya. Ini nih. Ya, pas banget. Pesan-pesannya ya, kalau misalnya ngomongin kenapa sih kok jadi mental health di tempat kerja ya gitu ya. Ya, karena gitu kalau secara umum mungkin kalau kita bilang sehari-hari mungkin keseharian kita orang-orang yang udah dewasa itu kan fokusnya, kalau dibilang, saya pernah baca salah satu tuh bilang katanya kita tuh hidup 24 jam lebih majornya adalah di tempat kerja ya. Jujur ya? Iya enggak? Iya, lebih banyak di tempat kerja. Coba bayangin ketemu sama teman-teman atau misalnya keluarga gitu ya. Itu berapa jam sih dibanding dari waktu kita habisin di tempat kerja gitu. Sehingga apalagi yang ngekos ya. Apalagi kayak saya. Nggak ada siapa-siapa. Kayaknya udah sama teman kerja. Iya, teman kerja gitu ya. Sehari-hari dari pagi gitu ya. Kalau orang bilang dari matahari terbit sampai matahari terbenam tuh di tempat kerja aja gitu ya. Jadi kalau sehari-hari ngomonginnya di tempat kerja, spend waktunya banyak di tempat kerja, sehingga pasti sehat mental kita gitu kan. Salah satu faktor yang mempengaruhi besar adalah tempat kerja itu sendiri gitu. Oke, nah kalau ngomong-ngomong tentang di tempat kerja nih, berarti kan ini Mbak Desi udah cukup lama banget ya, udah cukup lama banget berkecimpung di dunia kerja. Tips-tips tipisnya dulu nih sebelum nanti kita bahas yang lebih dalam lagi. Oke. Gimana dulu tuh? Tips tentang? Tips tentang dulu kan waktu pertama kali masuk di dunia kerja, kaget nggak? Langsung stres. Wah, apa nih kerja apa ini? Kaget banget itu sih. Kebetulan dulu saya memulai karirnya itu HR gitu ya, di dunia kerja gitu. Jadi kerja di korporat, sempat di korporat gitu. Terus kerja yang dulu harapannya jadi psikolog tuh, pinginnya kerja di rumah sakit karena mau menghindari namanya kerjaan korporat gitu. Ternyata disuruh dicobain dulu gitu ya kerja gitu ya, kerja 9 to 5 kalau orang bilang ya, daily life gitu ya, monoton setiap hari ada di kantor ya, sama lah gitu ya sama kebanyakan orang gitu ya yang bekerja di kantor gitu. Kaget sama wah banyak ya tuntutan kerja, jam kerja, deadline ya gitu ya, teman-teman gitu, kalau dibilang teman yang oke, teman yang toksik, macam-macam ya, atasan juga ya kan, itu juga jadi salah satu pressure kalau kita bilangnya ya di tempat kerja gitu. Terus juga hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, yang kita bisa kontrol adalah hal-hal yang kerjaannya rutin, kita udah tahu nih. Saya udah bikin list sendiri, hari ini saya mau ngapain, besok mau ngapain. Nah, tapi yang di luar kontrol ada permintaan lain gitu ya, misalnya ada tugas yang sifatnya dadakan ya dan lain-lain, itu yang wah gini ya kerja ya gitu. Kayak boom, meledak juga. Ya ampun, ternyata kembalikan masa mudaku. Aduh, kembali ke masa kecilku kalau saya masih muda. Kembalikan ini ya masa SMA, masa-masa kuliah. Ya, kan beda banget beda ya. Banget, kalau kuliah kan ada waktu hangout, ada waktu kita kayaknya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah, masa dimana kalau kerja itu kayak do nothing is, kapan ya bisa do nothing gitu ya. Kapan ya bisa do nothing? Menarik banget nih. Kapan ya bisa itu pertanyaan kalau yang saya waktu itu dapat gitu. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Ini jawab jujur atau enggak nih? Jujur dong. Jujur. Sering banget. Apalagi kalau sekarang tuh relate banget tuh, ada yang sekarang tuh berita tuh, Gen Z gampang sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit gampang ngeluh dan lain sebagainya. But I think that's a fake real ya. Sedikit-sedikit real, tapi mungkin nanti kita akan bahas lah lebih lanjut nanti di segmen selanjutnya. Untuk itu, untuk para teman-teman pendengar sekalian, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen kedua. Oke, teman-teman sekalian, para pendengar setia Verizian Talks, kita akan lebih lanjut untuk menggali ide dan tentunya menyebarkan inspirasi. Tadi kita udah berbicara dikit-dikit, tipis-tipis nih, mengenai stres atau apapun itu yang berhubungan dengan diri di tempat kerja. Tadi udah sempat diceritain juga sama Mbak Desi ya, kayak dari perjuangan dari awal masuk kerja sampai sekarang gitu. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi nih Mbak, membahas. Sebenarnya kalau tadi kita ngomongin tentang stres, ada nggak sih definisi stres itu sendiri, atau menurut Mbak Desi stres itu sebetulnya apa gitu yang perlu dipahami sama teman-teman? Jadi
tahu nih, oh gue stres atau gimana cara mendeteksi bahwa saya sedang stres gitu? Oke. Ya, definisi dulu ya. Definisi dulu. Definisi ya. Kalau ngomongin definisi stres tuh sederhananya ya, saya bilang sederhananya definisi stres itu adalah ketika kita ngerasa tuntutan yang diberikan gitu, yang kita hadapin di lingkungan tuh lebih tinggi dibanding apa yang kita punya. Ya, apa yang kita punya tuh artinya adalah sumber dayanya saya nih, energinya saya, bisa nggak ya ngadepin tuntutan yang ada sehari-hari itu. Itu definisinya by stress gitu ya. Nah, terus tadi apa aja gitu ya yang kira-kira bisa bikin kita stres. Saya stres apa enggak? Cara paling utama tuh sebenarnya gampang. Cara paling utama adalah tanya sama diri sendiri. Ya, kalau misalnya kebanyakan orang ditanya apa kabar hari ini gitu ya, biasanya yang diukur tuh cuma badannya aja. Ya, badannya aja, demam nggak ya gitu ya, badannya pegel-pegel nggak ya, tapi itu kan indikasi bahwa saya sehat fisik atau enggak gitu ya. Nah, kalau ngomonginnya sehat stres atau enggak, sehat psikologisnya atau enggak, sebenarnya indikasinya kita lihat satu, tanya sama sendiri, lihat apakah pikiran saya hari ini konsen nggak ya, banyak gangguan nggak ya, nih lagi kusut nggak sih, banyak pikiran nggak muter-muter, itu pertama. Yang kedua adalah moodnya oke nggak sih hari ini, suasana hatinya oke nggak sih hari ini, apakah rungsing, keganggu, dikit-dikit misalnya kesenggol sedikit marah-marah gitu ya. Itu kan juga jadi indikasi bahwa ada yang lagi nggak enak nih di badan saya gitu. Yang ketiga adalah kita bisa ngukur dari perilaku kita sehari-hari, ya, sikap kita. Kalau misalnya sehari-hari kerja nih ya gitu ya, kerja berarti kan artinya kalau saya kerja bangun pagi harusnya saya bersemangat. Ya, dan gitu. Kalau kita ngerasa kayaknya nggak punya semangat, low energi, kok kayaknya kerja lagi. Gravitasi di kasur berat ya, gitu. Berat gitu ya, kayaknya mau bangun aja, aduh kok susah gitu ya, gimana nih gitu. Nah, itu dia indikasinya berarti stres mungkin ya gitu ya. Itu berarti udah bisa ya dikatakan sebagai I'm not okay. Itu mungkin bisa tanya dulu, ada apa ya sama saya hari ini sampai hal-hal itu terjadi. Oke, ini menarik nih. Mengenai bertanya dengan diri sendiri. Ya. Perlu nggak sih itu kita lakukan setiap pagi? Apakah kita setiap pagi, setiap bangun harus menanyakan, hello, how are you? Diriku, gitu. Perlu banget gitu. Kalau misalnya, gini, yang paling bisa ngukur sehat mental kita sendiri itu dimulai dari diri kita. Benar gitu ya? Benar sih. Dimulai dari diri kita. Kalau misalnya ditanya tiap hari, pingin ditanyain sama orang-orang terdekat kita, apa kabar, how are you? Seneng ya ditanya. Tapi kita nggak pernah nanya sama diri kita sendiri. Padahal yang paling tahu kondisi diri kita sendiri itu kita loh. Ya, kita sendiri ini yang tahu, yang ngerasain saya. Rasanya apa sih hari ini punya saya gitu. Jadi kalau dibilang perlu nggak ditanya tiap hari? Perlu, itu harusnya jadi salah satu checklist gitu ya. Checklist setelah bangun tidur, minum air putih, kemudian menanyakan diri sendiri. Sebenarnya sebelum minum air putih harus tanya dulu ya. Benar. Sebelum pegang gadget gitu ya. Biasanya yang baik adalah yaitu ngobrol sama diri kita sendiri dulu. Gitu. Oke, jadi bangun tidur, kemudian kita menanyakan diri sendiri, ibaratnya kayak kontemplasi diri ya, benar nggak? Ya benar. Ya, berkontemplasi diri, baru minum air putih. Sebelum itu menanyakan mood dulu gitu minum air putih, baru beraktivitas megang gadget dan lain segala macam. Benar sih. Nah, kalau misalnya udah ketemu nih, ternyata saya nggak oke. So, apa yang harus saya lakukan atau teman-teman lakukan gitu? Kalau udah tahu saya nggak oke, apa yang harus saya lakukan? Tadi kan berarti kalau udah identifikasi ya. Identifikasi saya nggak oke-nya di bagian mana nih? Ya, di bagian misalnya mood saya kok hari ini nggak bagus ya, marah-marah nih hari ini, kenapa nih? Nah, ditanya lagi sama dirinya sendiri, apa yang membuat saya marah hari ini? Apa yang membuat saya marah? Sebenarnya yang bisa jawab adalah ya kejujuran diri kita sendiri dulu. Nah, kalau misalnya udah tahu, oh yang bikin saya marah tuh sebenarnya saya kesel semalam, gitu ya, karena misalnya saya ada kerjaan tapi deadline-nya nggak tercapai, itu bikin saya kesel sendiri. Ya udah tanya sama dirinya. Yang baik itu sebenarnya kalau kita lagi stres seperti itu, tuh kita akan ngadepin yang namanya penyelesaian masalah tuh ada dua. Ada emotional healing, ya. Emotional healing. Ya, ada juga yang kita problem solvingnya atau nyelesain masalahnya. Jadi ada dua nih, emotional healing sama problem solving. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau emotional healing tuh kita ngeredain emosinya dulu. Oke. Ngeredain emosinya supaya kita bisa nyelesain masalah. Nah, tapi
Tapi problemnya adalah seringkali ya, orang tuh biasanya fokusnya adalah langsung kalau lagi stres, oke saya kesel karena semalam gitu ya, semalam saya kerja nggak tercapai nih deadline-nya gitu ya. Terus ya udah deh, gimana caranya saya nyelesain sih masalah itu, kerjaannya cepet beres gitu. Fokusnya langsung ke situ. Padahal tadi kan nyimpen rasa marah. Iya, Sebenarnya yang baik adalah, oh marahnya ini dulu diekspresiin gitu ya, dikeluarin dulu, baru setelah itu nyelesain masalahnya gitu, I see. problem solvingnya Oke. gitu. Sehingga membuat gini, kalau orang dibilang bisa nggak sih masalah selesai gitu ya? Masalah selesai ketika misalnya kita lagi marah-marah. Bisa gitu. Bisa. Tapi seringnya sih kalau orang bisa nyelesain masalah gitu ya, tapi Dengan pakai rasa marah marah-marah, ataupun emosinya dengan- nggak iya. enak, kayak apapun lah gitu ya, emosi yang rasanya nggak nyaman buat diri kita, emosi yang negatif gitu. Biasanya penyelesaian masalahnya tuh pasti dirasa kurang pas. Ada aja, aduh harusnya saya nggak ngambil keputusan itu, harusnya saya nggak ngambil jalan seperti itu gitu. Jadi PR-nya adalah sadarin dulu emosinya yang mana, dikelola dulu emosinya ya. Baru setelah emosinya nanti reda, relax gitu ya, udah lebih positif, suasana hatinya pasti ngambil keputusannya bisa akan lebih tepat. Gitu. 2 poin nih yang tambah menarik. Emotional healing, kemudian baru problem solving. Nah, bentuk emotional healing yang perlu kita terapkan kan nggak mungkin ya misal setiap hari kita marah ataupun hampir setiap hari kita sedih, pasti ada lah beberapa emosi itu. Healingnya seperti apa? Apakah kita harus jalan-jalan? Kalau misalnya itu sekarang tren-trennya gitu kan, healing kemana, ke gunung, ke pantai, tapi kan nggak mungkin itu dilakukan setiap hari kan. Ada simple things nggak yang bagaimana sih emotional healing itu? Gitu. Terus kedua nih, Mbak, sorry. Berarti kan itu kita diajarkan untuk tidak reaktif ya terhadap sesuatu. Nah, boleh nih mungkin di-share secara pengalaman maupun secara teori gimana nih? Oke, healingnya gimana caranya? Gitu ya. Healingnya gimana caranya? Nah, kalau liburan terus kan dompetnya juga kadang nggak ini juga. Sebenarnya konsep tentang healingnya itu dulu yang harus dirubah, teman-teman gitu ya. Konsep tentang healing. Iya, healing itu sebenarnya yang namanya healing itu kan adalah tadi tujuannya emotional healingnya. Ya, emotional healing itu kata-kata healing yang beredar sekarang tren itu adalah healing kita harus jalan-jalan, harus pergi berlibur, pergi dulu baru emosinya bisa hilang, keselnya bisa hilang, stresnya bisa hilang. Ya, padahal belum tentu kita punya waktu ya, kerjaan banyak, jadwal padat gitu ya, boro-boro bisa jalan-jalan. Nah, kalau konsepnya adalah saya bisa merasa rileks ketika saya pergi liburan ya, berarti kita memendam tuh ya, nyimpan tuh stres-stres itu ya. Padahal kalau misalnya bilang healing itu adalah bisa kita lakukan dimanapun, setiap hari ya, dengan kegiatan yang kita suka. Sesederhana itu sebenarnya konsep healing ya. Kegiatan yang kita suka apa sih? Yang disuka apa misalnya? Dengar musik. Dengar musik. Benar. Makan makanan yang manis juga. Nggak ada yang salah ya. Jadi sebenarnya misalnya kita ngomongin healing gitu ya, cukup tanya apa yang saya suka dari diri saya. Sebenarnya cuma gitu. Yang disuka apa? Jangan pernah bandingin apa yang saya suka itu pasti akan disuka sama orang lain. Atau misalnya, oh orang-orang tuh sukanya kalau healing itu yang bikin seneng adalah olahraga, lari maraton, ada yang kayak gitu ya orang ya. Nah, oh ya udah berarti saya juga deh nanti kalau saya stres saya healingnya ikutan maraton gitu ya, lari. Padahal ternyata saya nggak suka banget lari gitu. Berarti kita memang harus nyari kesukaan yang simple. Kalau mau, kita mau setiap hari ini healing, itu memang harus sadar diri, menanyakan diri sendiri apa yang saya suka. Iya. Apa yang saya suka untuk bisa dilakukan setiap hari. Karena kan kalau misalnya seperti olahraga sebenarnya bisa sih, tapi kayak maraton kan tidak mungkin dilakukan setiap pagi gitu. Jadi ditanyakan dulu kepada diri sendiri, saya sukanya apa sih? Mungkin sukanya dengerin musik, ya berarti boleh ya dengerin musik setiap pagi dulu sebelum memulai hari buat vibing lah istilahnya sekarang gitu. Nah, menemukan hal sederhana lah betul. dari hari-hari kita. Tepat banget, suka banget. Menemukan hal sederhana di dalam hari-hari kita. Ya, betul. Bener banget. Oke, saya setuju sih. Terus kita mulai ke tempat kerja nih. Kita udah satu visi semua, satu pemahaman gimana apa itu stres, gimana cara mendefinisikan stres itu sendiri, kemudian simple things untuk dasarnya healing sedikit, kemudian baru problem solving gitu ya.
Kalau di tempat kerja, Hmm. menurut Mbak Desi, sebetulnya pemicunya itu yang bisa paling pemicu nih di tempat kerja itu apa sih? Oke. Ngomongin tempat kerja tuh kompleks. Kompleks. Karena yang namanya tempat kerja itu kita nggak cuma ketemu sama satu stakeholder, banyak pihak ya yang namanya, apalagi di perusahaan ya, pekerjaan apapun lah, kita nggak pernah kerja sendirian gitu ya, selalu ketemu dengan banyak orang, banyak kepala, banyak kepentingan ya, banyak hal lah yang masing-masing tuh punya tujuan yang mau dicapai sendiri gitu. Nah, terus kalau tadi apa yang bisa bikin stres di tempat kerja? Ya. Ya, artinya berarti seluruh hal yang ada di sekitar kita di keseharian yang terlibat dalam stakeholder pekerjaan itu bisa jadi sumber stres sebenarnya. Jadi semuanya sebetulnya bisa menjadi sumber stres. Bener. Oke. Bisa jadi sumber stres. Tapi kalau misalnya kita tariknya ke teori gitu ya, kalau di teori tentang stres kerja itu sendiri itu kita bilang ada psikososial. Lingkungan psikososial adalah seluruh hal yang di luar dari diri kita yang terlibat di dalam konteks pekerjaan itu. Biasanya apa aja sih? Yang pertama adalah beban kerja. Beban kerja. Ya, dimanapun pasti beban kerja akan jadi sumber stres ya di kerjaan. Yang kedua adalah kontrol kita terhadap pekerjaan. Terhadap pekerjaan justru ya? Ada, karena gini, kerjaan sehari-hari ada job desk ya, gitu ya. Ada juga tugas-tugas yang sifatnya udah terberi, tapi tadi ada hal-hal tugas-tugas yang mungkin sifatnya di luar dari kontrol kita. Yang sifatnya datang gitu ya, saya bilangnya tuh jadi kayak tugas tambahan. Itu juga jadi salah satu sumber stres. Ya udah banyak nih tugas saya harian, ditambahin lagi gitu ya. Itu tuh ya. Aduh, kontrol kita diri terhadap ya ini. pekerjaan gitu ya. Terus juga relationship. Hubungan dengan siapa sih? Kalau di kantor hubungannya sama siapa? Rekan kerja, teman-teman, berbagai stakeholder ya. Bisa juga ada mungkin customer dan lain-lain ya. Itu juga bisa jadi hubungan gitu. Terus juga support dari atasan, dari manajemen, dari company ya kita bilangnya ya, baik dalam bentuk misalnya aturan gitu ya, aturan kebijakan apapun itu adalah salah satu juga yang bikin stres kerja tuh mungkin muncul gitu ya. Terus itu tadi ada berapa tuh? 1, 2, 3. Pertama tadi ada beban kerja, oke. Kontrol. Yang kedua relationship. Yang ketiga relationship. Ya betul. Terus ada tadi support dari atasan. Gitu ya. Terus juga sifatnya adalah yang bikin stres kerja adalah lingkungan fisik yang juga kita nggak bisa dikontrol. Iya, kadang-kadang kan gini, kerja tuh nggak selalu di kantor ya, bener nggak? Bener Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan, yang ketemunya bisa jadi nggak selalu ber-AC, dingin, enak, nyaman situasinya, tapi juga ada lingkungan pekerjaan yang sifatnya itu panas di lapangan gitu ya. Itu dia hal-hal yang banyak, jadi sumbernya ketemu ya, tiap hari nggak bisa dihindarin tuh. Hal-hal itu. Berarti relate dengan pembicaraan kita di awal tadi nih. 8 to 5. Ya, 8 to 5-nya kita kan di tempat kerja. Itu berarti bisa nggak kalau kita simpulkan bahwa itu menjadi salah satu sumber utama terbesar stres di dalam diri kita? Menjadi, bisa ya dikatakan sebagai sumber stres paling terbesar gitu di kehidupan sehari-hari, walaupun memang nantinya di rumah kan tetap berkomunikasi dengan yang lain, tapi kan waktunya lebih sedikit ya kalau tadi kita bicarakan, dan memang itu terbukti itu bahwa kita lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Gitu. Kalau konteksnya ngomonginnya pekerja gitu ya? Iya, bagi pekerja. Ya, bagi pekerja gitu. Menjadi sumber utama atau yang pemicu utama stres, iya, karena tadi dominan sehari-hari kita di tempat kerja. Hal-hal yang tadi sifatnya faktor-faktor yang bikin kita stres itu nggak bisa dihindarin, ya. Sehingga biasanya ya hal-hal lain di luar dari kehidupan kita, peran yang lainnya gitu, jadi anak, jadi suami, jadi istri, jadi ibu, jadi bapak, ya, jadi hal-hal lainnya di luar konteks kita bekerja itu biasanya sumbangannya tetap ada gitu ya, tapi kadang-kadang berkorelasi. Korelasi dalam artian misalnya udah capek kerja seharian, aduh stres banyak, tuntutan kerja dan lain-lain gitu ya, hal-hal lainnya. Pulang ke rumah ketemu dengan
keluarga, anak gitu ya, suami, istri, siapapun gitu ya yang nggak tinggal sama kita, atau teman kalau yang masih ngekos gitu ya, atau lain-lainnya ya. Bisa jadi capeknya yang tadi di kantor dibawa Kebawa pulang gitu ya, terus memiculah stres di rumah ya. Misalnya tiba-tiba pulang anaknya minta, "Bu, temenin dong mau ngerjain PR," gitu, "Pak, temenin dong mau jajan," gitu ya kan, udah capek gitu ya, nanti jadinya bertengkar, marah-marah gitu. Jadi bisa sangat related. Oke. Dampaknya nih. Oke. Dampaknya ketika kita udah stres di tempat kerja, kemudian di rumah. Mungkin bisa dijelaskan dampak. Dampak kan nggak bisa, ada yang bisa dilihat secara langsung, ada yang mungkin sifatnya adalah akumulasi kayak bola salju gitu. Ya. Nah, dampaknya seperti apa yang perlu teman-teman nanti tahu gitu? Dampaknya kalau stres paling, kita bilang benar banget ya. Iya. Stres itu kayak bola api. Kalau saya selalu ngibaratin gitu ya. Bola Stres api, itu kayak bola api yang kayaknya kita bisa anggap sepele. Simpen dalam-dalam deh, nggak deh, nggak stres, siapa aja terus. Denial gitu. terus ya. Denial terus, nggak stres, simpen terus. Tapi lama-lama dia bisa kayak gunung api yang meletus. Ya gunung api kalau disimpan lama-lama kan meletus. Gitu. Boomnya kapan kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak tahu hal apa yang akan dihadapi besok hari. Gitu. Ya. Terus kalau dibilang dampak terbesarnya apa sih? Dampak sederhananya, kalau kita mau lihat stres itu dampak paling sederhana adalah di 3 hal. Makan, tidur, sama artinya kesehatan fisik kita tuh keganggu tuh. Ngaruh ya? Oh, ngaruh banget. Kesehatan fisik sama kesehatan jiwa tuh nyambung soalnya. Kalau mau lihat stres saya tinggi atau enggak, ukuran paling utama biasanya kalau saya ketemu sama pasien, klien gitu ya, biasanya saya tanya pertama adalah, tidurnya keganggu nggak sih? Tidurnya keganggu nggak? Pola makannya keganggu nggak? Ya, itu indikasi utama biasanya. Kalau dia bilang keganggu nih udah seminggu, saya tidurnya cuma 3 jam terus, Dok. Gitu, Mbak, cuma 3 jam Mbak saya tidur setiap hari gitu. Wah, ini pasti udah ada. Lagi mikirin apa gitu. Pertanyaan selanjutnya pasti udah itulah ya. Lagi mikirin apa sampai tidur 3 jam sehari, itu indikasi utama ya. Nah, kalau misalnya dampak jangka panjangnya stres itu adalah bisa bermunculan penyakit-penyakit lainnya. Kalau dalam fisik ya, kalau tadi nyambungnya sama fisik. Contohnya apa? Misalnya nih, GERD. GERD, yang paling utama ya biasanya. Nah, migrain. Terus apa lagi? Sampai penyakit-penyakit yang kronis ya, jantung, stroke gitu ya, itu juga related tuh. Bisa ya sampai sangat berpengaruh berarti. Awalnya mungkin stres ya, dipendam terus, itu bisa, kalau saya bilangnya gimana ya, stres itu lama-lama bisa ngikis badan kita lah. Gitu. Karena kan stres itu kan ada kaitannya sama hormon badan, ya hormon badan kaitannya dengan fungsi otak ya, dan lain-lain gitu. Nah itu bisa pengaruh sama fisik kita. Itu kalau fisik. Dampak relasi kita ke lingkungan, kalau misalnya stres terus, dampaknya apa sih? Ada orang-orang yang stres itu jadi away, jauh sama lingkungannya, narik dulu. Iya, nggak mau deh punya teman, nggak usah deh ngomong lagi gitu ya, nggak usah deh kerja di kantor sendiri aja deh, udah pulang, datang kerja pulang. Tapi kan nggak bisa begitu ya, namanya kerja itu kan pasti kita relasi sama banyak stakeholder tadi gitu. Atau jadinya jadi reaktif tuh tadi. Nah, yang reaktif tadi gitu ya. Terhadap sesuatu. Iya, diajak ngobrol dikit, marah. Baper. Sensi gitu ya. Ditegur sedikit, marah gitu. Padahal misalnya temennya cuma mau ngingetin, ngasih tahu ya. Karena kan yang namanya kerja kan pasti saling berhubungan satu sama lain gitu. Ini menarik yang tentang reaktif tadi nih. Kalau sebetulnya orang-orang mungkin sekarang mudahnya adalah kalau orangnya gampang marah, something wrong with him or with her, something wrong with them. Nah, tapi ada yang unik. Kalau sedikit-sedikit gampang nangis atau gampang tertawa, apakah itu bisa dijadikan indikasi sesuatu ada yang salah dengan dia? Dia memendam sesuatu dengan stres. Ya, bukan berarti ya jangan sampai gitu ya. Ntar orang yang suka senyum, suka ketawa, suka emang bawaannya melo gitu ya, atau bawaannya emang kan kalau di Indonesia ini ada budaya-budaya tertentu yang misalnya bawaannya tuh energinya kayak orang marah-marah padahal nggak marah-marah gitu ya. Nah, bukan berarti kayak gitu. Biasanya kita bisa lihat apakah dia ini gitu ya tiba-tiba marah-marah mulu, nangis mulu, sedih mulu tuh gara-gara stres atau enggak. Lihat apakah ada perubahan secara signifikan.
Kalau Oke. kita relasinya setiap hari, ketemu tiap hari, pasti kita bisa lihat deh, teman saya kok si A nih sekarang jadi sering bengong ya, sering sedih, sering marah-marah gitu. Kenapa ya sama dia gitu? Itu perubahan yang harus kita lihat tuh. Iya. Ya. Terus kalau tadi terlalu marah-marah dibilang ada apa nih gitu ya? Jangan-jangan stres atau punya masalah mental misalnya. Seluruh hal yang kita bilang sehat jiwa itu kalau yang terlalu gitu ya, terlalu banyak, terlalu berlebihan, sedikit, terlalu iya, sedikit. terlalu sedih, terlalu marah, terlalu sering ketawa tanpa alasan ya, terlalu pokoknya semua yang over gitu ya, itu adalah indikasi kita butuh tanya lagi kenapa sih? Balik lagi ke sadar diri. Iya, gitu ya. iya, sadar diri orangnya kan tapi belum tentu sadar ya. Kalau kita melihat oh teman saya ini perubahannya cukup signifikan dan kayaknya tadi terlalu gitu ya, entah terlalu sedih, terlalu senang, terlalu sering marah. Ya kita sebagai orang yang bisa berelasi sama dia sehari-hari cukup tanya, ada yang mau diceritain nggak gitu. Nah ini kadang yang menjadi canggung ya di tempat kerja tuh menanyakan ke teman ataupun ke sekitarnya, kamu ada apa hari ini? Kamu kenapa? Itu menjadi canggung gitu. Dan itu sebetulnya perlu ya? Perlu. Sangat-sangat perlu. Karena itu budaya ya, budaya mental health di tempat kerja itu adalah salah satunya stigma, label. Itulah yang bikin kenapa kita nggak banyak ngomongin sehat mental di tempat kerja. Jadi hal yang gak usah ditanya, karena urusan kerjaan, ngurusinnya adalah kita bilangnya pekerjaan tuh diukurnya performance KPI gitu ya. Iya. Orang tuh dibilang oke, kerja tuh dari pekerjaan yang dia kerjakan tuh sesuai dengan target gitu. Tapi kalau misalnya dia punya isu mental gitu ya, gak usah deh, biarin tuh masalah pribadinya. Gak usah ikut campurin. Padahal kalau kita bawa masalah pribadi kita ke kantor, ke pekerjaan gitu, itu kan berdampak ya. Jadi malas kerja asal-asalan gitu. Nah, ketika misalnya udah deh nggak usah ditanyain, nggak usah dibahas ya. Kebayang nggak sih semua orang melakukan itu, menyimpan semuanya tadi ya? Itu kayak bom waktu yang nggak tahu sebenarnya. Dan ternyata lingkungan kerja tuh juga tadi ada faktor psikososial itu ya, yang mau nggak mau kita hadapin itu akan menjadi sumber stres buat orang-orang yang bekerja. Gitu. Wow, makin kompleks ini. Makin kompleks. Saya dari dengerin kayak, benar juga. Oke. Ke topik how to deal with stress. Ini semua tadi udah kita ketahui stres itu seperti apa, dampaknya, cara menyadari diri. Nah, yang menarik, kita udah tahu nih, aduh, gue lagi stres nih. Gimana cara menangani atau how to deal with it? How to deal with stress, how to deal with it. Kalau udah sadar, udah identifikasi, udah sadar, gue lagi stres nih, ya. Ya udah di-accept, saya lagi stres sekarang. Di-accept. Di-accept dulu. Accept itu adalah hal yang gampang diomongin, susah dilakukan. Kebanyakan orang-orang yang sampai datang ke psikolog gitu ya, artinya kan biasanya cari bantuan profesional itu adalah ketika sudah merasa udah terlalu tinggi nih stresnya, udah nggak bisa dikelola. Udah berevolusi itu si stres itu jadi berbagai masalah tadi itu, bisa fisik, bisa psikologis yang lebih berat dan lain-lain gitu. Nah, gimana bisa dealnya? Ya udah diidentifikasi, tahu punya masalah, tahu ini membuat saya moodnya jadi nggak enak, terima oke saya lagi stres. Cukup terima dulu aja, karena kalau kita nggak terima, abis itu bisa gini, oke saya punya masalah, healing aja deh, langsung jalan-jalan gitu ya, atau saya melakukan hal-hal yang saya suka gitu. Nah, nggak bisa gitu, jadi terima dulu, abis diterima baru pikirin, saya harus kelola yang mana dulu. Tadi ya, ada emosinya dulu kah yang harus saya ekspresikan, saya kelola, baru ke problemnya. Menerima emosi. Iya. Itu perlu latihan ya berarti. Betul. Kan kadang ketika ada emosi datang, gue sedih, gue marah, gue lagi ngerjain sesuatu nih, jangan dulu deh, jangan marah dulu deh. Justru itu berbahaya ya? Iya, jadinya bahaya kalau misalnya nggak biasa nerima emosi kita gitu ya, karena kita terbiasa gini, utamanya budaya timur ya, kita tuh dari kecil diajarin bahwa ketika kita ngerasain emosi yang menyenangkan, happy, ya itu tuh kita gampang ekspresikannya. Tapi kalau emosi-emosi yang sifatnya kurang nyaman, sedih, marah, pasti kan menutupi. Seringnya nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh ini gitu. Itu yang membuat orang itu ngerasa bahwa
it's normal kalau yang saya ekspresikan itu emosi yang sifatnya bagus aja, happy aja. Tapi kalau misalnya emosinya jelek, gak usah deh, simpen dulu. Oke. Gitu. Jadi harus nyadarin emosinya bagus gak bagus, terima dulu. Terima, abis itu diapain ya emosi. Baik, diterima dulu. Ada dalam satu kondisi menyadari bahwa saya sedang marah, saya sedang capek, sedang banyak pikiran gitu saat kerja. Apakah itu perlu ditutupi? Karena kan untuk menjaga hubungan baik dengan teman kerja ya. Atau kita perlu memberitahu, hey, saya lagi marah nih, jangan diganggu dulu. Nah, yang baik itu seperti apa? Yang baik adalah kalau relasinya dengan orang lain gini. Orang lain kira-kira bisa nggak ya baca pikiran saya? Enggak, kayaknya. Enggak. Tahu nggak ya saya lagi marah sekarang? Enggak juga, mereka bukan cenayang soalnya. Iya, saya bukan orang-orang lain di luar sana. Ya, jadi cara yang paling kita mau, kalau saya mau dipahamin sama orang lain adalah, saya bilang kalau mau dipahamin, mau tahu orang nih, kita nih lagi kenapa sih? Buka pintunya sedikit. Buka pintu tuh artinya tadi, sampein. Kalau memang yang saya buat kesel nih adalah relasi saya sama teman-teman di lingkungan kerja. Atau saya kalau lagi kesel tuh tipe orang yang maunya jangan diganggu dulu. Sampein itu, bilang. Ya, dengan cara yang baik ya tentunya. Iya, betul. Komunikasi itu kan nggak harus walaupun saya lagi marah, saya marah-marah gitu ya. Tapi saya bisa bilang, aku kayaknya lagi butuh sendiri deh. Gitu. Itu akan lebih nice dibanding kita misalnya langsung away. Orang-orang akan bingung, kenapa sih nih orang, udah deh nggak usah diganggu. Dan tentunya ketika ada orang lain mengatakan itu ke kita gitu ya, kita nggak boleh langsung, wah nggak mau diganggu, kita justru marah nih. Marah juga, oh ini orang lagi nggak mau diganggu nih, udahlah nggak asik gitu. Nggak juga, justru harusnya mungkin, oh dia lagi tidak mau diganggu, ya sudah dihargai gitu ya mungkin. Jadinya kita pasti kalau sesuatu yang dikomunikasikan dengan baik itu pasti akan membuat kita juga berusaha untuk komunikasinya itu dengan baik ya, terimanya juga dengan baik, itu ngeresponnya gitu. Bener sih, cara berkomunikasi dengan baik adalah dengan menerima dulu emosinya dengan baik. Oke. Nah, ini udah kompleks banget nih, udah banyak banget nih insight-insightnya, foresight-nya. Terus satu lagi nih, ketika udah menjadi akumulasi bola api, mungkin teman-teman di sini yang mendengarkan ataupun melihat baru menyadari bahwa dirinya ternyata sudah menjadi bola api gitu. Nah, apa yang harus dilakukan setelah menjadi bola api? Apakah harus kebantuan profesional atau seperti apa? Dan di tahap apa kita perlu kebantuan profesional? Ataukah perlu, ataukah kita justru bisa menjadi profesional untuk diri kita sendiri? Apakah kita bisa jadi profesional untuk diri kita sendiri? Nggak bisa. Karena yang namanya si profesional adalah skill, berarti ya ada skill di dalamnya yang melibatkan teknik-teknik treatment tertentu. Gitu. Nah, tapi apakah kita bisa menolong diri kita sendiri? Tentu. Ya. Penolong pertama itu kalau misalnya di masalah psikologis, kalau stresnya udah tinggi, sehat mentalnya udah keganggu adalah tadi sadarin, terima, tanya, saya bisa nggak yang ngelola ini sendiri? Itu langkah paling utama. Mengelola diri sendiri dengan apa? Tadi healing gitu ya. Healing artinya kan tadi ya, bukan jalan-jalan ya, tapi apa yang bisa saya lakukan dengan hal yang nggak enak ini, dengan masalah ini, saya bisa solve dan bisa merilis emosi saya nggak sih? Ya, kalau misalnya udah dicoba nih, selesain sendiri ternyata nggak bisa. Yang kedua adalah biasanya kita bisa minta bantuan sama orang terdekat. Orang terdekat adalah orang yang relate, dekat sama kita. Dengan sederhana caranya adalah curhat. Ya, atau misalnya ngobrol sama orang-orang yang kita rasa signifikan nih buat diri kita. Udah coba semua langkah ini, tapi ngerasa bahwa udah mulai keganggu fungsi sehari-harinya, tidur, pokoknya saya bilang indikasinya tuh tidur, makan gitu ya, sama relasi sosial kita makin terganggu, saya makin gak mau kerja, gak punya energi, udah coba berbagai healing, saya suka. Kalau saya bilang gini, kalau sesuatu yang kita suka, gitu, melakukan yang kita suka, tidak lagi membuat kita emosinya itu jadi baik, jadi rilis. Gitu. Iya. Itu berarti ada sesuatu yang lebih besar, yang mungkin saya udah nggak bisa kelola sendiri. That's why butuh teman curhat ataupun selanjutnya butuh teman curhat. Ternyata teman curhat nggak bisa bantuin ya. Ternyata karena curhat itu kan juga ngerilis emosi. Tapi ternyata ngerilis, abis curhat saya malah tetap kesel nih bawaannya gitu ya. Dan tidur saya keganggu, pekerjaan saya keganggu, terus juga makan saya keganggu ya.
entah jadi makannya nambah banyak gitu ya. Ya makan keganggu tuh bukan berarti nggak mau makan aja ya. Justru makan tambah Bisa banyak nambah juga. banyak, Nambah bisa. banyak, Pokoknya jangan terlalu keganggu. over lah. Tidur Oke, terlalu oke. over, tidur kurang, makan over, makan kurang gitu ya. Relasi sama lingkungan terlalu jadi reaktif atau malah jadi terlalu menarik. Wah, ini diapain gitu ya. Itu udah bisa jadi titik lah, mungkin saya kayaknya harus ketemu sama psikolog sama profesional mental health gitu. Oke, wah tadi udah dibahas secara kompleks banget gitu ya, dari identifikasi, kemudian gimana cara, udah tahu kemudian cara berdamainya seperti apa gitu ya, udah cara berdamainya seperti apa, cara menangani secara diri sendiri hingga ke profesional gitu. Untuk itu kita akan bahas nantinya, stay tune di Verizian Talks. Teman-teman, kembali lagi di Verizian Talks. Kali ini kita akan membahas tips dan saran. Udah pasti pembahasannya akan lebih menarik, walaupun ini adalah segmen terakhir gitu ya, tapi tentunya udah pasti dagingnya banget gitu. Tadi kan kulit-kulitnya masuk ke dalam, sekarang masuk ke tips dan saran. Nah Mbak Desi, tips atau strategi nih, yang simpel aja untuk para teman-teman semua. Bagaimana cara mengelola atau manajemen stres terhadap diri kita sendiri? Tipsnya mau manajemen stres, sebenarnya tadi ya langkahnya cukup itu. Satu, Identifikasi. Terus terima. Ya, identifikasi karena kita udah tahu nih yang mana sih yang nggak oke gitu ya, yang stres tuh yang mana gitu. Terus diterima dulu ya, baru abis itu dikelola. Nah cara kelolanya gimana? Cara kelolanya fokusnya di dua hal yang tadi kita juga udah bahas gitu ya, emotional healing, healing. Atau setelah itu problem solving-nya. Langkahnya seperti apa emotional healing? Fokusnya adalah mengelola emosinya dengan cara apa? Sesederhana lakukan apa yang kita suka. Cuma itu. Lakukan apa yang kita suka. Kalau kita mungkin bilangnya hobi gitu ya. Hobi. Iya, tapi kan kalau hobi itu kadang-kadang orang di kepalanya hobi itu harus melakukan sesuatu, harus gitu ya, harus. Nah justru yang harus ini ya. Harusnya tuh kadang-kadang ngikutin tren tuh, ya. Ikut-ikut FOMO-nya tren yang ada sekarang itu harus ini. Oh orang tuh ini gitu ya. Enggak. Tanya sama dirinya apa yang saya suka, apa yang bisa membuat kalau mood saya lagi nggak enak tuh bisa lebih rileks, lebih lega. Itu yang butuh ditanya, ngobrol sama dirinya sendiri. Kelolanya di situ dulu. Nanti kalau udah tahu, satu lagi, dilakukan. Kadang-kadang biasanya nih, teman-teman tuh kebanyakan misalnya udah tahu ya, saya tuh lagi stres, saya tuh oke. Oh, saya nih sukanya tuh sebenarnya bisa ngerilis stres saya adalah misalnya saya olahraga gitu. Tapi biasa, kita kan suka terlalu memanjakan diri sendiri. Selalu ada alasan untuk besok. Udah deh, besok aja. Akhir-akhirnya nggak jadi juga gitu. Itu dia yang seringkali bikin jadinya stresnya tetap numpuk padahal udah tahu sebenarnya harus diapain nih, dikelola emosinya gimana udah tahu. Tapi nunda-nunda, udahlah besok aja, nggak penting. Masih banyak kerjaan. Ngapain saya olahraga gitu? Enggak gitu ya. Ditunda-tunda tuh bukan sesuatu yang baik. Jadi kalau udah tahu, oke, saya suka olahraga, lakukan itu. Nanti setelah emosinya dirilis, kita akan bisa coba cari tahu masalah ini harus diapain. Ya, apakah saya bisa selesaiin sendiri? Apakah saya butuh bantuan orang-orang di sekitar kita? Kalau di kantor kan berarti apakah ini melibatkan atasan saya, teman-teman kerja saya, atau stakeholder lain yang beririsan sama saya di dalam pekerjaan, ya? Ataukah saya sebenarnya masalahnya adalah di diri saya sendiri, saya nggak punya pengaturan waktu yang baik, jadi misalnya deadline saya nggak bisa selesai gitu. Ya nanti dari situ ya udah, nanti kita akan bisa tahu nih masalahnya bisa done atau enggak. Dan nanti perlu mencari tahu lebih dalam lagi setelah misal kita menyadari bahwa ternyata problemnya ada di diri kita gitu. Nah maka harus diperbaiki secara perlahan dengan tentunya bantuan profesional ataupun dengan belajar latihan-latihan atau apapun itu. Nah ngomong-ngomong tentang latihan, ada nggak latihan fisik yang bisa dilakukan kalau kita sudah tahu bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja?
Latihan fisik yang bisa dilakukan. Sebenarnya kalau misalnya salah satu stress management itu P3K-nya adalah fisik. Kata dia, emang fisik ngaruh sama mental? Ngaruh banget. Dan yang jadi P3K-nya kalau misalnya kita lagi stres itu adalah kelolalah fisik kita. Oke. Sesederhana misalnya emosinya lagi nggak enak. Nggak mungkin nih saya sukanya olahraga, saya sukanya masak, saya suka tidur. Masa saya di kantor pulang tidur dulu? Nggak juga gitu. Nggak mungkin ya, nggak mungkin juga ya gitu kan. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita melakukan aktivitas fisik biasanya. Karena kalau dengan kita melakukan aktivitas fisik itu emosi yang ada di dalam tubuh kita, tense-nya gitu kan, kalau stres itu kan di tubuh tuh bentuknya rasa tense ya. Ada tegang-tegang di bagian-bagian tubuh tertentu, ya di kepala dimanapun itu. Nah, itulah yang bisa kita kelola dengan kita melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya yang aktivitas seperti fisik apa? Apapun, anything. Sesederhana cuma kalau di rumah nyapu, kalau di kantor aktivitas fisik apa sih yang bisa dilakukan? Jalan-jalan di sekitar mungkin? Ya bisa. Itu naik bisa. turun tangga? Iya itu bisa. Itu bisa dilakukan. Sama satu lagi ya, bentuknya adalah kita bisa breathing gitu. Breathing? Iya. Teknik breathing? Breathing itu adalah nafas. Nafas tuh kayak hal yang sepele buat orang-orang mungkin sepele karena kita udah biasa setiap hari nafas gitu, tanpa disadari juga nafas gitu. Nggak hidup ya gitu. Ya, padahal tapi kalau kita lakukan teknik pernafasannya itu secara mendalam, secara saya bilangnya mindful gitu ya. Bernafas itu adalah P3K utama untuk kita gitu ya. Menolong di saat kita ngerasa stresnya lagi tinggi. Caranya gimana? Gitu. Caranya kalau misalnya mau nafas, kalau misalnya lagi stresnya tinggi, aduh lagi penuh banget nih gitu, lagi kesel banget nih tadi abis meeting kok bikin saya aduh rasanya nggak enak nih, tapi kalau lanjutin kerja kok kayaknya nggak fokus. Gitu. Gimana? Away dulu sebentar, cari tempat yang nyaman gitu ya buat kita sendiri. Take space. Ya, iya. Tempat di mana nyaman itu adalah kita bisa sendirian dulu, duduk ya, harus duduk ya, jangan tiduran, karena kalau tiduran tuh kalau kita lagi suasana hatinya nggak enak, biasanya kan tadi ya jantungnya detaknya jadi kenceng, terus misalnya paru-parunya juga nafasnya jadi lebih berat gitu ya. Nah, duduk yang tenang gitu, nyender aja sebentar, tarik nafasnya yang mendalam dari hidung. Oke, saya bisa praktekin ya? Boleh. Tarik nafas dari hidung. Senderan, ya kan? Senderan. Baiknya tuh senderan ya. Senderan. Baiknya senderan. Jadi cari bangku yang memang bisa nyender. Jadi kita bisa posisi tegak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada bangku, Mbak, gimana dong? Kalau nggak ada bangku, bisa duduk di bawah, nyender ke tembok, kakinya dilurusin. Itu bisa jadi salah satu caranya. Yang penting kita bisa duduk dengan nyaman, tenang, bernafas. Fokus sama nafasnya aja. Tarik nafas dari hidung, dikeluarkan. Diulang beberapa menit, fokus itu aja ya. Nanti dengan sendirinya badan kita itu akan nurunin emosi-emosi yang ada gitu. Karena sebenarnya Tuhan tuh udah ngedesain kita punya P3K sendiri. Cuma dengan nafas, masukin oksigen banyak-banyak, itu membuat tadi saraf-saraf yang tegang tuh akan turun. Terus tadi misalnya yang kalau saraf-saraf yang tegangnya turunnya pasti detak jantung juga akan jadi lebih rileks ya. Nanti kita bisa ngerasain lama-kelamaan nafas beberapa menit pasti dadanya tuh akan oh detak jantung saya nggak berat lagi gitu. Kalau lagi kayak duduk kayak saya nih, nah posisi duduknya apakah tangannya harus gini atau bebas? Yang penting duduk aja. Senyaman mungkin mungkin ya. Yang penting nyender gini ya teman-teman. Nyender gitu ya. Kalau bisa kakinya, kalau saya bilangnya grounding gitu ya. Grounding itu artinya kaki kita mijak yang ada di bawah kita, entah tanah, entah kalau dibilang di kantor kan adanya ubin karpet nggak apa-apa. Ya tapi kalau pakai sepatu baiknya dicopot gitu ya. Jadi nanti grounding. Udah duduk aja nyender, ya nafas. Ya, bernafas gitu, tarik nafas, udah deh. Seperti itu. Kadang-kadang juga bisa, misalnya kita ngerasa berat di beberapa bagian tubuh, sambil kita misalnya melakukan beberapa aktivitas yang kalau tegangnya di sebelah sini gitu ya. Atau tegangnya biasanya juga dirasa di dada ya, di dada sini nih ya, terus juga tegangnya tadi kaki gitu. Nah itu biasanya kita bisa pakai beberapa teknik, misalnya kalau tegangnya di sini kita bisa tepuk-tepuk pelan-pelan seperti ini ya, sambil tadi nafas. Ya betul. Terus juga atau kalau di dada kita juga bisa tepuk-tepuk
Kan pernah denger ya butterfly? Iya, ya, butterfly hug. Nah, gitu ya. Itu kan pernah diangkat tuh di salah satu drama gitu iya, ya. Iya, Nah, itu benar ya. Jadi kalau beratnya di dada sambil tadi udah nafas, udah lebih ringan, tepuk-tepuk pelan-pelan ya di dadanya. Itu pakai butterfly hug. Terus juga kalau dirasa yang berat adalah di bagian paha, cukup seperti ini. Iya, sebenarnya diusap-usap aja gitu. Oke. Ya, diusap-usap gitu udah. Atau kalau yang berat adalah di tangannya, biasanya tangannya cukup seperti ini. Kayak lagi squishy. Iya, ini tuh kita stimulus fisik kita sebenarnya yang itu tadi yang supaya relax supaya saraf-sarafnya tuh bisa relax lagi. Itu adalah syuting pertama banget nih kalau kita lagi stres, itu yang bisa dilakukan anytime, anywhere, dimanapun, nggak butuh peralatan berat-berat gitu ya. Nggak butuh beli tiket. Nggak butuh beli tiket dulu gitu ya. Duduk, cari tempat yang aman. Gratis lagi? Gratis lagi. Dompetnya tetap. Orang udah dikasih, kenapa sih? Dompetnya tetap masih ada gitu ya. Bener. Oke, wah ini menarik banget tadi pembicaraan kita dari awal. Dari identifikasi, kemudian sudah mengetahui stres, manajemennya seperti apa, hingga latihan fisik yang bisa kita lakukan gitu. Dari tahap small aja, sederhana. Yang menarik adalah P3K untuk stres adalah diri kita sendiri. Pembahasan dari awal sampai akhir mengenai diri kita. Mensadari diri kita, tidak usah takut ataupun canggung ketika kita mengatakan bahwa saya tidak apa-apa, tapi dengan cara yang baik. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak kenapa-napa ataupun tidak baik-baik saja, baru dilakukan latihan ataupun aktivitas fisik yang bisa emotional healing dulu, so baru dilanjut dengan problem solving. Oke, menarik banget. Tapi ini kita nggak kerasa udah hampir 1 jam ya. Kita ngobrol, padahal banyak banget yang masih pengen kita bahas mengenai stres di tempat kerja dan turunan-turunannya, bahkan lebih sayap-sayapnya lagi pasti kita akan bahas. Tapi boleh nanti di episode-episode selanjutnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa di rewatch lagi gitu ya. Kalau misal pengen tahu tadi pembicaraan di awal seperti apa, boleh di rewatch lagi biar kita makin tahu terhadap diri kita sendiri. Dan untuk teman-teman yang pengen, wah di episode-episode selanjutnya pengen bahas apa nih, nah jangan lupa komen aja di kolom komen pengen episode-episode apa yang kita bahas dan dengan siapa kita ingin membahas gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton di episode kali ini. Makasih juga Mbak Desi atas waktunya dan pengetahuan forsek yang luar biasa gitu dari awal sampai akhir. Teman-teman terima kasih banyak telah menonton dan jangan lupa terus saksikan baik dari episode pertama maupun sampai episode kedua di Verizian Talks. Tetap mendengarkan dan tetap menonton. Bye-bye!